Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alamiah Kudrati, NIM 2119134. Langsung saja di sini saya akan menerangkan materi tentang semangat menuntut ilmu untuk meraih martabat mulia. Al-Quran Hadis kelas 9 semester ganjil. Bab 5 dengan dosen pengampun Ibu Dian Rifiyati, MSI, dan mata kuliah pengembangan pembelajaran Al-Quran Hadis MTS atau SMA. Adapun tujuan pembelajaran di sini yang pertama yaitu siswa mampu meyakini kebenaran isi Al-Quran tentang kedudukan yang tinggi bagi orang-orang beriman dan berilmu. Yang kedua, siswa mampu menunjukkan sikap orang yang beriman dan berilmu. Yang ketiga, siswa mampu menampilkan perilaku semangat menuntut ilmu dan belajar. Siswa mampu membiasakan bersikap sebagai orang yang beriman dan berilmu. Yang kelima, siswa mampu menunjukkan perilaku orang yang menghargai ilmu. Dan yang keenam, siswa mampu membaca Quran surat Abasa ayat 1-10 dan Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 dengan tartil. Dan siswa mampu mengartikan Quran surat Abasa dan Al-Mujadilah dengan benar. Siswa mampu menganalisis isi kandungan Quran surat Abasa dan Quran surat Al-Mujadilah tentang menuntut ilmu. Dan yang kesembilan, siswa mampu menyimpulkan isi kandungan surat Abasa dan Quran surat Al-Mujadilah. Dan yang ke-10, siswa mampu menerapkan hasil analisis manfaat untuk ilmu pada Quran surat Abasa dan Al-Mujadilah. Ya, kita memasuki materi pembelajaran di sini yaitu semangat menuntut ilmu untuk meraih martabat mulia. Yang pertama, Quran surat Abasa ayat 1-10 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha, yang artinya, dia Muhammad berwajah masam dan berpaling karena seorang buta telah datang kepadanya, Abdullah bin Umi Maktum. Dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa atau ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar pemuka Quraisy, maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya, padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak mencucikan diri beriman. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedangkan dia tidak kepada Allah, engkau Muhammad malah mengabaikannya. Adapun asbabun nuzul di sini yaitu beberapa ulama mengatakan surah ini turun menyangkut sikap Nabi kepada Abdullah ibnu Umi Maktum ketika Nabi Muhammad SAW sedang tidak menjelaskan Islam kepada tokoh-tokoh musyrikin Makkah. Salah satunya adalah Al-Walid bin Al-Mughirah. Beliau berharap ajakannya dapat menyentuh hati dan pikiran mereka sehingga mereka memeluk Islam. Diharapkan akan membawa dampak positif bagi perkembangan dakwah Islam. Saat itulah datang Abdullah ibnu Umi Maktum yang berupanya tidak mengetahui kesibukan Nabi karena kebutaannya, lalu menyela pembicaraan Nabi, memohon agar diajarkan kepadanya tentang Islam. Ini dilakukan berkali-kali sehingga tidak berkenan di hati Nabi, namun beliau tidak menegur apalagi menghardiknya. Hanya saja nampak pada air muka beliau rasa tidak senang. Maka turunlah ayat di atas untuk menegur beliau. Adapun kandungan ayat Quran surat Abasa ayat 1-10 di sini, dalam Quran ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi agar tidak berpaling dari orang yang ingin membersihkan jiwanya, membersihkan diri dari akhlak tercela, dan ingin mendapatkan pengajaran. Kemudian tidak terlalu berharap kepada para pemuka Quraisy agar keislamannya Allah lah yang akan memberikan petunjuk bagi yang dikehendakinya. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan Nabi SAW agar tidak mengkhususkan memberi peringatan kepada seseorang, namun wajib menyampaikannya kepada siapa saja.
tidak membedakan kaya atau miskin, pejabat atau rakyat biasa. Sambutan yang baik kepada orang yang datang dan membutuhkan itu lebih baik dan wajib, sedangkan berpalingnya pada orang yang kaya yang tidak memerlukan karena tidak memiliki keinginan pada kebaikan itu tidak layak. Kewajiban kita adalah mendidik kaum muslimin, terutama bagi orang yang menginginkan pengetahuan dan pengajaran. Ayat-ayat di atas mengajari kita akan pentingnya kepedulian terhadap sesama muslim dan menebarkan ilmu keislaman kepada mereka. Quran Surat Abasa mengandung beberapa hal yang terkait dengan etika pengajaran. Antara lain sebagai mukmin, yang pertama yaitu wajib mengenali orang yang membutuhkan bantuan, dan yang kedua memberikan pelayanan yang proporsional dan profesional. Yang ketiga, pelayanan yang diberikan harus dengan niat yang ikhlas dan menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat di atas juga mengajarkan kita bahwa sebagai guru hendaklah memberikan penghargaan dan pelayanan yang sama, selalu husnuzon, harus bersikap cermat dan hati-hati dalam mengambil suatu tindakan, harus menjadi kasih sayang, menunjukkan tinggi kesopanan dan lemah lembut terhadap murid-muridnya. Yang kedua yaitu Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahi ma ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapanganlah, niscaya Allah akan memberi kepadanya untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu berderajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Adapun asbabun nuzul di sini yaitu Rasulullah SAW biasa memberikan tempat khusus kepada para sahabat ahli Badar. Suatu hari ketika majelis sedang berlangsung, datang beberapa sahabat ahli Badar lalu mengucapkan salam kepada Rasulullah dan beliau menjawabnya. Mereka mengucapkan salam kepada orang-orang di majelis itu dan mereka menjawab pulanya. Namun tidak ada yang beranjak dari tempat duduknya sehingga para ahli Badar itu berdiri. Rasulullah pun memerintahkan kepada para sahabat-sahabatnya yang tidak ikut perang Badar untuk mengambil tempat lain agar para ahli Badar bisa duduk di dekat beliau. Orang-orang munafik memanfaatkan kesempatan itu dengan menuduh Rasulullah tidak adil. Katanya Muhammad berlaku adil. Ternyata tidak. Mereka bermaksud memecah belah para sahabat. Ketika dituduh itu sampai di telinga Rasulullah, beliau menjelaskan bahwa siapa yang memberi kelapangan untuk saudaranya, ia akan mendapatkan rahmat Allah. Para ahli Badar menyambut seruan Rasulullah itu dan turunlah Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Selanjutnya yaitu kandungan ayat Al-Mujadilah ayat 11 di sini. Ayat ini Allah memerintahkan kaum muslim untuk melakukan perbuatan yang menguatkan persaudaraan, menumbuhkan empati dan kepedulian sosial, antara lain dengan memberikan tempat kepada orang lain, terutama saat mencari ilmu, memberi kelapangan, usaha mencari kebajikan dan kebaikan, berusaha menyenangkan hati orang lain, memberi pertolongan dan sebagainya, termasuk yang dianjurkan Rasulullah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi aunil akhi, yang artinya Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Rawahu Muslim. Berdasarkan Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11, para ulama berpendapat bahwa orang-orang yang hadir dalam suatu majelis hendaknya mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam majelis itu, antara lain saling menghormati, datang pada waktunya, selalu menjaga suasana yang baik, menjaga persaudaraan, saling bertanggung rasa,
Bagi yang lebih dahulu datang, hendaknya memenuhi tempat di depan. Bagi orang yang terlambat, hendaknya menerima dengan lapang. Selanjutnya dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang yang beriman, taat dan patuh kepadanya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, berusaha menciptakan suatu damai, aman dan tentram dalam masing-masing orang berilmu yang menggunakan ilmunya untuk menegakkan kalimat Allah. Dari ayat di atas dipahami bahwa orang yang mempunyai derajat yang paling tinggi di sisi Allah ialah orang yang berilman dan berilmu yang diamalkannya seseorang Allah dan Rasulnya. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Dia Maha mengetahui secara detail semua yang manusia lakukan. Tidak ada yang tersembunyi baginya. Dia akan memberi balasan yang adil sesuai dengan perbuatannya. Adapun rangkuman di sini atau kesimpulannya, yang pertama yaitu Quran surat Abasa ayat 1-10 mengandung beberapa hal tentang etika pengajaran, antara lain sebagai mukmin wajib mengenali orang yang membutuhkan bantuan. Yang kedua, memberikan pelayanan yang proporsional dan profesional. Dan yang ketiga, pelayanan yang diberikan harus dengan niat yang ikhlas dan menyerahkannya hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang guru hendaknya memberikan penghargaan dan pelayanan yang sama. Selalu husnuzon, harus bersikap cermat dan hati-hati dalam mengambil suatu tindakan yang adil, penuh kasih sayang, menunjukkan tinggi kesopanan dan lemah lembut terhadap muridnya. Yang kedua, Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah memerintahkan kaum muslimin untuk melakukan perbuatan yang menguatkan persaudaraan, menumbuhkan empati dan kepedulian sosial, antara lain dengan memberikan tempat kepada orang lain, terutama saat mencari ilmu, memberi lapangan usaha mencari kebajikan dan kebaikan, berusaha menyenangkan hati orang lain, memberi pertolongan. Allah juga akan meningkatkan derajat orang yang beriman dan berilmu. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.